Video kali ini kita akan belajar tentang networking model. Nah, sebenarnya apa sih networking model itu? Jadi, networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana komputer itu bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, networking model yang sangat terkenal itu ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI. Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar tentang komputer network atau jaringan komputer, saya yakin teman-teman sudah pernah dengar antara dua networking model ini, entah itu TCP/IP atau OSI. Biasanya yang sering banget dipelajari itu adalah OSI layer. Nah, tapi kalau misal teman-teman belum pernah dengar sama sekali, gak apa-apa. Di sini saya akan jelaskan secara mendalam. Jadi sekali lagi, fungsi dari networking model itu adalah suatu aturan yang mendefinisikan komputer agar bisa saling komunikasi dengan komputer lain. Ini adalah apa yang terjadi jika open networking model belum ada. Jadi sebelum TCP/IP dan OSI layer itu lahir, ini yang terjadi. Yaitu setiap vendor dia memiliki networking model masing-masing. Contohnya, pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya sendiri, yaitu System Network Architecture atau SNA. Dan vendor-vendor lain itu juga membuat networking model miliknya sendiri. Nah, masalahnya di sini adalah jika di suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor, ya jadi contohnya di sini kita memiliki IBM, kemudian memiliki vendor 1 misal, dan kita juga memiliki vendor 2. Entah itu vendornya apapun ya. Nah, jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor seperti ini, maka kita akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor-vendor ini. Jadi contoh di sini misal nih, kita ingin menghubungkan antara vendor 1 dengan IBM. Kemudian ingin menghubungkan IBM dengan vendor 2. Ingin menghubungkan vendor 1 dengan vendor 2. Nah, seterusnya ya. Nah, itu akan kesulitan. Kenapa? Karena mereka semua memiliki networking model yang berbeda-beda. Contohnya, IBM ini tadi, ia membuat networking model yang miliknya sendiri ya, yaitu SNA ya, atau System Network Architecture. Kemudian vendor 1 juga tentu saja punya networking miliknya sendiri ya. Misal anggap aja namanya A. Kemudian vendor juga punya networking model miliknya sendiri. Anggap aja B ya misal. Nah, karena setiap vendor ini memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor ini sulit dilakukan. Sangat sulit bahkan. Jadi, effort untuk membangun suatu jaringan komputer kalau terdiri dari banyak vendor itu sangat gede ya. Kemudian datanglah open networking model ya, yang ditunjukkan untuk menjembatani komunikasi antar vendor tersebut. Jadi tujuannya adalah nanti semua vendor itu menggunakan networking model yang sama. Entah itu OSI ataupun TCP/IP.
Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa yang terkenal itu ada dua, OSI model dan TCP IP model. OSI model itu dibuat oleh ISO ya, atau International Organization for Standardization ya. Ini. Adapun TCP IP model itu dibuat oleh US Department of Defense atau DoD ya. Nah, untuk saat ini itu yang paling banyak digunakan atau bahkan yang digunakan itu hanya TCP IP ya. Jadi OSI model itu udah gak ada ya, udah gak ada yang make. Meskipun mungkin beberapa teman-teman itu banyak yang mendengar tentang OSI model dibanding dengan TCP IP model. Namun kenyataannya untuk saat ini yang digunakan itu hanya TCP IP saja. Sudah tidak ada yang menggunakan OSI. Tapi tujuannya sama sebenarnya, yaitu mendefinisikan bagaimana agar komputer antar vendor itu bisa saling komunikasi dengan mudah ya. Nah, sekarang kalau sudah ada open networking model, jadi setelah ada TCP/IP dan OSI, itu semua vendor menggunakan open networking yang sama ya, yaitu TCP/IP ya. Nah, kalau sudah menggunakan networking model yang sama seperti ini, nanti komunikasi antar vendor itu sangat mudah dilakukan. Jadi contohnya misal kita ingin agar vendor 1 dan IBM bisa saling komunikasi ya. IBM dengan vendor 2 juga ingin berkomunikasi. Begitu juga dengan vendor 1 dan vendor 2 juga ingin berkomunikasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Kenapa? Ya karena mereka sekarang sudah menggunakan networking model yang sama, yaitu TCP/IP. Nah, sekarang kita bahas apa itu TCP/IP. Nah, sekarang kita bahas apa itu TCP/IP. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya ya yang berbeda vendor, itu bisa saling komunikasi dengan mudah ya. Nah, untuk memahami networking model, setiap networking model itu dibaca menjadi bagian-bagian kecil yang bisa disebut sebagai layers ya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar yang ada yang namanya OSI layers. Nah, di TCP/IP pun juga ada layers ya. Jadi tujuan dipecah menjadi layer ini sekali lagi untuk mempermudah kita memahami networking model. Di TCP/IP secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. Jadi layer pertama ada yang namanya application, kemudian transport, kemudian internet dan network. Jadi ini secara dokumentasi yang resmi ya. Ada 4 layer seperti ini ya. Namun penerapannya ada dalam real networknya, sebenarnya di TCP/IP itu terdiri dari 5 layer. Jadi untuk mempermudah kita memahami TCP/IP ini, lebih mudah untuk mempercahnya menjadi 5 layer. Begitu juga dengan ketika nanti teman-teman mengambil sertifikasi MTCNA di Cisco pun, bahwa di TCP/IP itu dipecah menjadi 5 layer. Fungsinya adalah untuk mempermudah memahami tentang TCP/IP ini. Nah, layer-layernya yaitu ada application, kemudian ada transport, kemudian ada network, data link, dan physical.
Nah, pada video-video berikutnya kita akan membahas lebih detail tentang layer-layer ini. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.